Halo semuanya, balik lagi di channel Nanotech Indo. Di video kali ini gue mau review sebuah mouse gaming wireless dari sebuah brand yang mungkin belum terlalu familiar bagi sebagian orang, termasuk gue, yaitu Dario EM901. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih sama Dario Indonesia yang udah ngirimin barang ini buat di review. Tapi disclaimer juga, review ini merupakan murni opini atau pendapat gue pribadi tanpa adanya tuntutan dari pihak manapun. So, langsung aja tanpa basa-basi lagi, ini dia reviewnya. Dimulai dari desainnya, menurut gua mouse ini punya desain yang cukup oke. Dengan finishing matte warna hitam di bagian atasnya membuat mouse ini terkesan premium dan mahal. Cuma kalau kita lihat ke bagian bawah, sayangnya cukup kelihatan kalau mouse ini berbahan plastik. Tapi ya nggak masalah juga sih. Toh nggak bakal kelihatan juga ketika kita lagi pakai mouse ini. Secara build quality, mouse ini cukup kokoh dan punya build quality yang gue bisa bilang oke lah. Cocok untuk harganya yang akan gue kasih tahu nanti. Packaging atau box dari si Dario EM901 ini menurut gue premium banget sih. Boxnya itu kerasa premium dan kokoh gitu loh. Dan di dalamnya kita bakalan dapet satu buah pouch berbahan kulit sintetis yang ganteng, kitab-kitab, dan yang terakhir ada kabel USB-C dengan panjang 1,8 meter. Yap, mouse ini adalah mouse gaming dual mode yang mana kita bisa pakai mode wirelessnya dengan koneksi 2,4 GHz nano receiver atau menggunakan kabel dengan port yang udah pakai USB-C. Tapi menurut gua kabelnya ini rada kaku ya, jadi cukup kurang enak ketika dipakai. Atau karena emang belum kebiasa aja sih, jadinya masih kaku. Sekarang mari kita keliling dulu dari si body mouse-nya ini. Dari bagian atas, seperti biasa ada tombol klik kiri, klik kanan, scroll button. Dan karena ini mouse gaming ya, udah sewajarnya kita bakalan nemu tombol buat ngatur DPI di bagian tengahnya ini. Caranya juga cukup unik menurut gua. Untuk nurunin DPI, kita tinggal klik tombolnya ini kayak tarik ke bawah gitu. Dan untuk naikin DPI itu sebaliknya, kita klik tombolnya ini kayak naikin ke atas. Masih di bagian atas mouse-nya, geser ke bawah dikit, ada logo Dario yang nyala-nyala. Di bagian kanannya itu kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada motif aja di sini. Terus di bagian kiri terdapat dua buah tombol yang fungsi defaultnya itu untuk forward dan backward ketika lagi browsing. Yang tentunya bisa kalian ganti fungsinya dengan menggunakan software dari si Dario yang akan gue bahas juga nanti. Lalu di bagian bawahnya terdapat tombol buat on-offin mouse ini dan juga on-offin RGB lighting yang mengelilingi bagian samping bawah mouse ini. Total di mouse ini terdapat 7 tombol yang bisa diprogram lagi di software Dario-nya. Satu hal yang gue tekanin di sini, gue suka si RGB lighting yang ada di mouse gaming ini, karena menurut gue RGB-nya nggak lebay, nyantai, kayak adem aja gitu kelihatannya. Dan itu sebuah nilai plus sih bagi gue yang nggak terlalu suka kehebohan. Menurut gue mouse ini cakep banget. Dario EM901 dual mode gaming mouse ini memiliki sensor ATG 4090 yang katanya sih sensor eksklusif buat mouse gaming Dario ini. Lalu mouse ini tersedia dalam dua varian warna, yaitu hitam seperti yang gue review sekarang ini, dan satu lagi warna pink yang mungkin cocok untuk gamer-gamer wanita ya. Untuk mode wireless, baterai mouse ini bisa bertahan kurang lebih 2 minggu dengan kondisi RGB lighting yang mati. Tapi itu balik lagi, tergantung juga dengan pemakaian si usernya. Untuk mode wired alias kabel, tinggal colokin aja kabel USB-C yang udah dapet di paket penjualannya, dan mouse ini pun akan otomatis berubah ke mode wired. Sekarang kita akan ngomongin fitur-fitur dari mouse ini. Driver atau software pendukungnya bisa kalian download dari webnya Dario Indonesia. Tinggal cari aja mana driver yang sesuai sama tipe mouse gaming kalian. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa menu. Menu pertama adalah menu main, di mana kalian bisa program 7 tombol mouse ini sesuai keinginan kalian. Lalu kalian juga bisa setting USB polling rate sampai 1000 Hz. Sekedar info, polling rate 1000 Hz berarti mouse ini akan melaporkan posisinya 1000 kali per detik. Yang mana hal ini tentu sangat bagus untuk sebuah mouse gaming yang butuh kecepatan ya. Apalagi jika pakai koneksi wireless. Terakhir, di menu ini kalian bisa lihat sisa baterai dari si mouse-nya ini. Menu kedua, Advance. Di sini kalian bisa ubah-ubah warna settingan DPI, efeknya, sensitivitas mouse, dan beberapa setting lainnya yang kalian bisa lihat juga di sini.
Terus di bagian kiri ini terdapat beberapa pilihan DPI dan warnanya masing-masing, yang artinya ketika kita set DPI di angka tertentu, maka logo Dario yang ada di tengah mouse ini akan berubah sesuai warna DPI-nya. Contoh ya, di sini gue setting DPI ke angka 600 dan logo Dario di mouse ini pun akan berubah warna ke warna merah. Lalu gue setting DPI ke angka 6000 dan logo Dario di mouse ini pun akan berubah ke warna ungu. Lanjut, ada menu makro yang mungkin bisa sangat berguna ya untuk para gamer. Ya tentu aja lah, mouse gaming udah harus banget ada mode makronya. Lalu menu terakhir, menu lighting, adalah menu untuk otak-atik RGB lighting di bagian samping bawah Dario EM901 ini. Ada berbagai LED effect yang bisa kalian pilih, mulai dari steady, respiration, dan streaming. Dan banyak juga pilihan warna yang dikasih. Sekarang kita ke inti pembahasan. Gue udah pakai mouse ini selama sekitar seminggu buat main game CSGO dan pendapat gue mouse ini cukup berat. Main selama beberapa jam cukup membuat tangan gue pegel ya. Tapi gue sih nggak ada masalah ya dengan koneksi wirelessnya buat main game FPS. Mungkin masih ada delay dengan koneksi wireless dan polling rate yang udah 1000 Hz. Apalagi kalau menurut expert di bidang game FPS. Tapi balik lagi ya, menurut pendapat gue, yang mana bukan profesional gamer, mouse ini enak-enak aja dipakai main game FPS dengan mode wirelessnya. Kalau untuk mode kabel atau wired mungkin bakalan perfect dengan kabel yang lentur ya, tapi sayangnya kabelnya cukup kaku dan bikin pergerakan mouse ini kurang leluasa. Mungkin karena masih baru juga sih, kalau udah lama dan sering dipakai mungkin akan lentur dengan sendirinya. Lalu gue juga sempet cobain mouse ini buat kebutuhan produktivitas kayak browsing, edit video, nugas, dan kebutuhan standar sehari-hari. Yang gue rasain sekali lagi pegel. Untuk sedikit gambaran, mouse ini lebih berat sedikit dari mouse yang biasa gue pakai sehari-hari, Logitech M331 Silent. Dan secara ukuran juga mouse dari M901 ini punya bodi yang lebih panjang. RGB lighting yang kalem dan gak heboh ini membuat gue suka banget sama mouse ini. Untuk gamer casual kayak gue yang gak sering-sering banget main game, mouse ini menurut gue cocok buat dibeli. Untuk harganya, dia dibanderol dengan harga 400 ribuan di official store-nya Dario yang tersedia di beberapa e-commerce. Oke, segitu aja buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.